Siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian di sini ya. Kelas 5 mana suaranya? Iya, iya, yo. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya, yo. Adakah bangku tak berpunya? Ada. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Rahmawati, kenapa? Ada yang tahu? Oh, ada perlu. Laki-laki siapa di sini? Ridwan. Ada yang tahu? Oh iya, tadi ibunya udah ke ibu ngecek ya bahwa Ridwan itu katanya ada perlu. Ada lagi? Iqbal, kemana? Tidak tahu. Ya, kita doakan ya, semoga teman kita yang tidak hadir yang ada keperluan dilancarkan urusannya. Ya, untuk selanjutnya coba semuanya berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia. Silakan instrumennya ya. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu kenapa sebelum belajar kita harus menyanyikan lagu kebangsaan kita? Supaya apa? Supaya menumbuhkan apa? Rasa apa? Ya, rasa cinta terhadap tanah air, terhadap negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya. Untuk sekarang ya kita lakukan ice breaking dulu supaya kita fokus untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada ice breaking, botak, batuk, batik. Yang aturannya kalau ibu bilang botak berarti kalian pegang. Nah, kalau batuk pegang mulut. Kalau batik pegang mulut. Siap? Siap. Botak, batuk, batik, botak, batik. Ada yang nggak fokus. Batik itu apa? Megang apa? Iya. Batuk. Batik. Batuk. Botak. Batik. Nah, ada yang belum fokus ya. Batuk.
Sudah fokus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, hari ini materi pembelajarannya yaitu kita akan belajar tentang komponen-komponen utama berpikir komputasional dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ke kegiatan selanjutnya, di sini Ibu punya pertanyaan pemantik untuk kalian. Anak-anak, pernahkah kalian membuat teh manis? Nah, apakah ada urutannya ketika membuat teh manis atau bisa acak? Ada urutannya. Ada urutannya. Harus apa dulu? Masukkan gula. Memasukkan gula, masukkan air panas, masukkan teh. Nah, ya. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa sih pengertian berpikir komputasional itu. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan komponen-komponen utama berpikir komputasional. Ada apa saja ya komponen-komponennya? Dan yang ketiga, siswa mampu memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 3 tujuan pembelajaran itu akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, tadi kita sudah mengetahui ya 3 tujuan pembelajaran hari ini. Nah, untuk memasuki ke kegiatan inti, Ibu akan melakukan demonstrasi. Coba siapa di sini yang mau bantu Ibu membuat teh manis? Siapa? Hamda, silakan ke depan. Coba perhatikan ya semuanya. Nah, ini ketika kita akan membuat teh manis, apa dulu yang harus ada? Gula, apa lagi? Air. Air apa? Air panas. Apa lagi? Teh. Gelas. Sendok, ya. Nah, semua ini coba Ibu mau bertanya, ini termasuk apa ya? Alat atau bahan? Alat. Kemudian ini termasuk apa? Bahan. Ini alat. Gula pasir. Air panas. Nah, jadi ketika kalian akan membuat teh manis, yang pertama harus ada apanya dulu? Bahan dan alat. Coba Hamda di sini apa dulu pertama ketika kita akan membuat teh manis? Ya, harus ada apa dulu pertamanya? Gula. Harus gula dulu, dikemanakan? Dikegelaskan, silakan. Habis itu apa lagi? Cukupnya ya, biar gak terlalu manis. Kemudian teh, silakan tunggu di sini ya. Habis itu dimasukkan air panas, ya, masukkan. Ya, setelah itu diaduk, silakan. Diaduk air panasnya sama gula, juga tehnya dicelup-celup. Sudah? Ya. Kalau sudah merata, kalau sudah begini, sudah selesai belum? Sudah. Berarti ini siap disajikan. Hamda, mau coba Hamda? Coba. Bagaimana rasanya? Manis. Nah, itulah cara membuat teh manis. Beri tepuk tangan untuk Hamda. Terima kasih Hamda. Silakan duduk kembali. Nah, kenapa ya barusan Ibu mendemonstrasikan bersama Hamda membuat teh manis? Oh, ternyata membuat teh manis itu adalah cara berpikir komputasional, ya. Apa itu cara berpikir komputasional? Nah, ini ya. Berpikir komputasional itu adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau
menggunakan teknik ilmu komputer. Apa saja ya komponen-komponennya? Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Nah, tadi kita sudah bareng-bareng ya melakukan dekomposisi. Memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Pertama, apa dekomposisinya? Harus ada alat dan bahan. Apa saja alat dan bahannya? Gelas, sendok, teh, gula dan air. Yang kedua, iya, walaupun tadi di praktek kita tidak memasang air, tapi seolah-olah air yang sudah ada itu artinya airnya sudah dimasak ya, sudah masak. Yang ketiga, menyeduh teh. Tadi menyeduh tehnya dengan cara apa? Memasukkan teh dan air panas ke dalam gelas ya. Jadi teh dulu dan air dulu ke dalam gelas ya. Kemudian baru menambahkan pemanis ya, menambahkan pemanis yaitu memasukkan gula ke dalam teh. Dan langkah selanjutnya mengaduk dan menyajikan hingga nanti larut, kemudian tehnya siap untuk diminum. Nah, yang seperti ini adalah namanya dekomposisi. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Proses mencari kesamaan atau pola dari masalah kecil yang sudah dipecah. Apa saja polanya? Nah, ini polanya. Jadi yang sama ya polanya itu. Setiap kali membuat minuman panas, baik itu teh, kopi, susu, pasti selalu ada pola memanaskan air terlebih dahulu. Jadi sebelum ada tadi alat dan bahan, ya sebelum tadi ada tehnya, kemudian ada susunya, ada apa? Ada gulanya, kemudian ada alat-alat yang lainnya, itu harus siap dulu air panasnya. Kemudian setiap kali kalian ingin menambahkan rasa manis, kalian itu harus menambahkan gula. Kemudian gula tersebut harus diaduk agar apa? Agar larut ya. Dan pola dari membuat teh itu yang pertama harus menyiapkan bahan dan alat. Yang kedua ada prosesnya. Tadi memasukkan teh, apalagi memasukkan gula, kemudian di air, kemudian diaduk. Nah, itu adalah prosesnya. Kalau sudah selesai baru kita sajikan, bisa diminum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Selanjutnya komponen yang ketiga ada abstraksi. Dalam membuat teh manis kita bisa mengabaikan beberapa detail. Ya, apa saja detailnya itu? Jenis sendok atau gelas yang digunakan itu tidak peduli apakah sendoknya itu plastik, apakah sendoknya itu dari aluminium, ya, tapi fungsinya sama untuk mengaduk. Jadi kita abaikan yang tidak pentingnya. Jadi abstraksi itu proses mengabaikan yang tidak penting atau kurang penting. Selanjutnya, ketika kita menggunakan gula, kita tidak perlu mementingkan gula itu harus merek apa ya? Apakah harus merek gulaku atau gula lokal? Itu tidak penting. Yang penting ditambah gula. Selanjutnya, sumber panas. Entah itu memasak airnya pakai kompor gas atau pakai tungku, pakai hawu, atau pakai kompor listrik, itu tidak penting ya, karena tujuannya hanya memanaskan air. Nah, abstraksi ini membuat kita fokus pada langkah-langkah inti. Pertama, panaskan
harus merek apa, kemudian sendoknya harus terbuat dari mana, kemudian gelasnya harus berwarna apa, itu tidak usah dipikirkan. Ya, itu untuk abstraksi. Jadi kita mengabaikan hal-hal yang kurang penting. Dan yang keempat namanya algoritma. Dalam membuat teh manis ada langkah-langkah yang terstruktur. Ya, ada langkah-langkahnya yang terstruktur dari awal sampai akhir. Apa saja itu? Yang pertama tadi, menyiapkan gelas, sendok, teh, gula, dan air. Menyiapkan alat dan bahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuangkan air ke dalam panci kecil atau teko. Yang ketiga, panaskan air hingga mendidih. Yang keempat, masukkan kantong teh ke dalam gelas. Yang kelima, tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Yang keenam, tunggu. Ya, bisa juga sampai 5 menit sehingga nanti air tehnya terseduh. Dan yang ketujuh, angkat dan nanti buang kantong teh yang sudah tidak digunakan lagi. Kedelapan, tambahkan gula ke dalam gelas, itu takarannya sesuai selera. Yang kesembilan, gunakan sendok untuk mengaduk hingga larut. Dan yang ke-10, sajikan teh manis. Nah, itulah langkah algoritma. Jadi ada urutannya dari awal sampai akhir. Sekali lagi, ada berapa komponen dari berpikir komputasional? Ada angka 1, dekomposisi, yaitu proses memecah masalah dari yang besar menjadi bagian yang kecil sehingga mudah dipahami. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu mengenal hal-hal yang sama seperti tadi ketika kita mau membuat minuman atau polanya sama, baik membuat teh, susu, kopi. Polanya apa saja? Menyiapkan alat dan bahan, memasak air, menyeduh teh, dan terakhir menyajikan. Itu polanya sama. Dan yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Dan yang keempat, algoritma. Menuliskan langkah-langkah atau menyebutkan langkah-langkah dari awal sampai akhir. Nah, itulah yang dimaksud dengan proses berpikir komputasional. Apa manfaatnya berpikir komputasional? Agar pekerjaan itu menjadi lebih mudah, ya. Oke, ya. Selanjutnya kita ice breaking lagi supaya kalian tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 5 kelompok. Nanti di kelompoknya kalian mengubah posisi duduk, ya, sesuai kelompok, anggota kelompok yang sudah ibu tentukan. Silakan digeser dulu kursi mejanya, dibuat per kelompok, ya. 5 kelompok yang sudah ibu tentukan. Silakan. Sudah, ya? Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, coba. Nah, untuk sekarang kalian akan berdiskusi dengan teman kelompok kalian, ya. Kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik di sini. Nanti silakan ditulis kelompok berapa, kelas dan anggota kelompoknya ada siapa saja. Kemudian nanti di dalamnya ada 4 komponen berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada algoritma. Sampai sini paham? Nanti didiskusikan ya sama temennya. Dan nanti kalau kalian sudah mendiskusikan, nanti presentasikan ke depan. Siap? Siap.
sebagainya? Nah, untuk selanjutnya adalah presentasi kelompok. Nah, di sini kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Silakan acungkan tangannya. Ayo, ya, kelompok Anda dulu. Silakan kelompok Anda ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang dari membuat tulisan. Untuk metode sisinya, menentukan proses membuat tulisan menjadi langkah-langkah kecil yang masih mudah dipahami. 1. Menyiapkan alat dan bahan, mangkok, sendok, mie, air, panci. 2. Memasak air, masukkan mie. 3. Masukkan mie pada mangkok. 4. Masukkan bumbu. 5. Aduk hingga rata, mie siap disajikan. Pengenalan pola. Mengenali pola-pola umum dalam memasak mie instan. Setiap membuat mie instan selalu ada pola. Memasakkan air terlebih dahulu. 2. Setiap kali ingin menambahkan rasa gurih, polanya adalah memasukkan bumbu. 3. Pola umum dalam membuat mie siapkan. Yang lainnya perhatikan, nanti ada review ya, review dari tiap kelompok. Sajikan. Abstraksi. Fokus pada langkah-langkah utama dalam memasak mie. Abaikan variasi bumbu atau tambahan lain yang tidak berpengaruh pada proses dasar. 1. Dalam membuat mie instan, kita bisa mengabaikan jenis mangkok merek tidak peduli. Langkah-langkah sistematis dalam membuat mie instan. 1. Siapkan mangkok atau piring. 2. Masukkan mie ke dalam mangkok. 3. Masukkan air ke dalam panci. 4. Masukkan bumbu ke dalam mie. 5. Tuangkan mie ke dalam piring. 6. Tunggu selama 3-5 menit hingga matang. 7. Yang lainnya arah dia. 8. Tambahkan bumbu mie. 9. Gunakan garpu atau sendok untuk mengaduk. 10. Sajikan mie. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu. Siapa yang akan memberikan review penilaian terhadap kelompok 3? Silakan ajukan tangannya. Dan kelompok 3. Ya. Tanya presentasinya sudah bagus. Ya, beri tepuk tangan. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Bersama. Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari yang mana menggunakan teknik ilmu komputer. Ada berapa komponen utama berpikir komputasional? Nah, 1. 2. Yang ketiga. Yang keempat. Ya, apa dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola atau bisa dipahami. Yang kedua, pengenalan pola itu apa? Proses mencari kesamaan atau pola dari masalah tersebut yang sudah dipecah. Yang ketiga, abstraksi, proses menyederhanakan masalah dengan fokus pada informasi yang paling penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya, selanjutnya algoritma. Apa itu algoritma? Serangkaian induksi atau langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Quiz, mari kita berlatih ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan kelompok. Sekarang kalian akan mengisi individu di sini. Tulis nama dan angka 1 sampai 5. Ibu sudah memberikan kertas untuk mengisi kuis yang akan dilaksanakan saat ini ya. Nah, ini kuisnya. Silakan ditulis isinya saja. Nomor 1. Silakan. Jika kamu ingin membersihkan kamarmu yang berantakan dan kamu membagi tugas itu menjadi mengambil sampah, merapikan tempat tidur, dan menyusun buku di rak.
kamu melihat cara membuat nasi goreng dan cara membuat mie goreng. Kamu menemukan bahwa keduanya sama-sama potong bawang dulu, ngasih bahan di wajan, dan menambahkan bumbu. Ini adalah contoh dari apa? A. Dekomposisi, B. Algoritma, C. Abstraksi, D. Pengenalan pola. Apa isinya? A, B, C, D? Siapa yang A? Ada yang B? Ada yang C? Ada yang D? Isinya adalah D isinya. Kedua, tolong dicek sendiri. Nomor 3 siap? Saat kamu membuat petunjuk arah dari rumahmu ke sekolah, kamu hanya menyebutkan nama jalan utama dan belokan yang penting. Kamu tidak menyebutkan warna cat rumah di pinggir jalan ini. Jadi ini diabaikan warna catnya. Yang penting jalannya benar. Itu namanya proses apa? Komponen apa? A. Pengenalan pola, B. Abstraksi, C. Algoritma, D. Dekomposisi. Jadi di sini yang pentingnya itu nama jalannya benar. Warna rumah yang dilalui itu tidak penting. Itu namanya apa? Sudah? Isinya apa? A, B, C, D? Nomor 4. Kamu ingin membuat jus buah. Kamu membuat urutan langkah. Pertama, ambil buah dulu. Kedua, cuci buah. Ketiga, potong buah. Masukkan ke blender. Nyalakan blender. Urutan ini namanya apa? A. Dekomposisi, B. Algoritma, C. Pengenalan pola, D. Abstraksi. Silakan. Berpikir komputasional membantu kita untuk apa? A. Menjadi ahli dalam berhitung cepat, B. Menjadi lebih ahli dalam bermain video game, C. Menghafal banyak rumus matematika, D. Memecahkan masalah yang rumit dengan lebih mudah. Sudah? Apa isinya? Yang mana? Cuk yang C. Cuk yang D. Siapa di sini yang betul semua? 1, 2, 3, ya. Bagus, bagus, bagus. Berkelompok dikumpulkan. Silakan sama ketua kelompok dikumpulkan dulu. Refleksi. Setelah belajar hari ini, apa yang kamu rasakan? Siapa yang pilih emoticon nomor 1? Ya, siapa yang memilih emoticon nomor 2? Ada? Yang kedua itu bingung. Siapa yang memilih emoticon ketiga? Sedih. Berarti semuanya di sini bahagia. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Nah, supaya pembelajaran kita lebih bermakna, nah mari kita tutup pembelajaran kali ini. Ibu mau kegiatan belajar hari ini ditutup sama tadi siapa yang nilainya 100? Siapa saja tadi? Ya, silakan dipimpin doanya.